cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Apakah media sosial membuatmu bahagia? But you don't ever see real life. Atau justru sebaliknya? And will make your life worse. Merasa gelisah atau cemas ketika tidak memeriksa media sosial? Atau mungkin merasa tertekan melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial? Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tapi dampaknya pada kesehatan mental kita bisa sangat signifikan. Tetap di sini, dan kita akan membahas mengapa hal ini terjadi dan mengapa media sosial dapat membuat kita stres. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kamu merasa begitu stres saat tidak terus-menerus terhubung ke akun media sosial, maka channel ini akan mengungkapkan alasannya. Namun pertama-tama, mari bantu channel ini tumbuh dengan like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak terlewat informasi dan kisah-kisah yang akan kami bagikan di waktu luang Anda. Sebenarnya, apa peran media sosial dalam kehidupan kita? Media sosial awalnya dibuat dengan beberapa tujuan utama. Media sosial dirancang untuk membantu kita berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman dan keluarga tanpa memandang jarak. Platform seperti Facebook, Instagram, dan X telah membuatnya sangat mudah untuk membagikan kehidupan kita untuk tetap mendapatkan informasi dan bahkan menghibur. Dan jangan lupa dampak luar biasa media sosial pada bisnis dan pemasaran yang memungkinkan perusahaan menjangkau audiens global dalam sekejap. Tetapi, dengan semua manfaatnya, media sosial juga memperkenalkan beberapa fenomena unik yang perlu kita sadari. Salah satu yang paling umum adalah FOMO, atau Fear of Missing Out. Ini adalah kecemasan yang kita rasakan ketika kita berpikir kita kehilangan sesuatu yang penting atau menarik yang dialami orang lain. Kemudian ada pencarian konstan untuk validasi sosial. Like, komentar, dan share bisa membuat kita merasa dihargai dan bernilai, tetapi juga bisa menyebabkan ketergantungan pada persetujuan eksternal. Pada fenomena lainnya, yaitu highlight reel effect. Di media sosial, orang seringkali hanya membagikan momen terbaik mereka, menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak memadai atau tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Dan jangan lupakan echo chambers, di mana kita mengelilingi diri kita dengan individu yang berpikiran sama, memperkuat keyakinan yang sudah ada, dan berpotensi menutup diri dari perspektif yang beragam. Meskipun media sosial memiliki kelebihan, penting untuk mengenali sisi gelapnya. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, terutama pada kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan terkait dengan peningkatan tingkat kecemasan, depresi, dan rendah diri. Ini bisa mengganggu pola tidur kita, mengurangi produktivitas kita, dan bahkan menyebabkan perilaku adiktif. Jadi, mengapa kita merasa stres ketika tidak mengecek media sosial kita? Ada beberapa alasan utama. Pertama, ada FOMO. Kita khawatir kita akan kehilangan pembaruan penting, berita, atau interaksi sosial. Ketakutan ini bisa menciptakan kebutuhan konstan untuk memeriksa ponsel kita. Lalu ada ilmu di baliknya. Interaksi media sosial melepaskan dopamin, zat kimia di otak kita yang membuat kita merasa senang. Setiap like, komentar, atau notifikasi dapat memberikan kita sedikit dorongan dopamin yang bisa menjadi cukup adiktif. Ketika kita tidak mengecek media sosial, otak kita merindukan dorongan dopamin itu.
yang bisa menyebabkan perasaan gelisah dan stres. Media sosial juga memberikan rasa validasi sosial. Kita merasa senang ketika postingan kita disukai dan dikomentari. Validasi ini bisa menjadi penopang, dan ketika diambil, kita mungkin merasa kurang percaya diri atau tidak yakin dengan diri kita sendiri. Selain itu, media sosial telah menjadi bagian kebiasaan dari rutinitas kita. Memutuskan kebiasaan apapun bisa tidak nyaman, dan ketidaknyamanan ini bisa muncul sebagai stres atau kecemasan. Dan akhirnya, ada tekanan sosial untuk tetap terhubung dan responsif. Kita khawatir bahwa jika kita tidak online, kita akan melewatkan interaksi sosial penting, atau dianggap tidak responsif, atau tidak tertarik. Jadi, apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? Jawabannya adalah mempertimbangkan detoks media sosial. Dengan mengambil jeda dari media sosial, kita bisa mengatur ulang otak kita, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk memulai detoks media sosial. Tetapkan tujuan yang jelas. Pahami mengapa kamu ingin melakukan detoks, dan apa yang ingin kamu capai. Apakah itu mengurangi stres, meningkatkan fokus, atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobi? Memiliki tujuan yang jelas akan membantu kamu untuk tetap termotivasi. Mulai dari yang kecil. Kamu tidak perlu berhenti menggunakan media sosial secara drastis. Mulailah dengan mengurangi jumlah waktu yang kamu habiskan setiap hari. Tetapkan batas waktu khusus untuk setiap platform yang kamu gunakan. Hapus godaan. Pertimbangkan untuk menghapus aplikasi media sosial dari ponsel kamu, atau setidaknya matikan notifikasinya. Ini bisa membantu mengurangi godaan untuk terus-menerus memeriksa ponsel kamu. Gantikan dengan aktivitas positif. Temukan aktivitas lain untuk mengisi waktu yang biasanya kamu habiskan di media sosial. Berolahraga, membaca buku, mempelajari hobi baru, atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman. Buatlah jadwal. Jika kamu masih perlu menggunakan media sosial untuk pekerjaan atau tetap terhubung dengan teman yang jauh, tetapkan waktu khusus untuk memeriksa akunmu. Ini bisa membantu kamu menjaga keseimbangan. Refleksi dan penyesuaian. Luangkan waktu untuk merefleksikan bagaimana detoks memengaruhimu. Apakah kamu merasa lebih sedikit stres, lebih fokus? Sesuaikan pendekatanmu sesuai kebutuhan untuk menemukan apa yang paling cocok untuk kamu. Ingat, tujuan dari detoks media sosial bukan untuk menghilangkan media sosial sepenuhnya dari hidupmu selamanya. Ini tentang menemukan keseimbangan yang sehat yang memungkinkan kamu menikmati manfaat media sosial tanpa dampak negatifnya. Banyak orang telah menemukan manfaat luar biasa dari mengambil jeda dari media sosial, dari peningkatan kesehatan mental, produktivitas hingga tidur yang lebih baik, dan hubungan yang lebih dalam dengan orang yang mereka cintai. Dampak positifnya bisa sangat signifikan. Jadi, jika kamu merasa kewalahan atau stres karena penggunaan media sosial kamu, mengapa tidak mencoba detoks media sosial? Ini mungkin adalah jeda yang kamu butuhkan untuk mengatur ulang dan mengisi ulang energi. Dan ingat, nilaimu tidak ditentukan oleh jumlah likes atau pengikut yang kamu miliki. Ini tentang siapa dirimu dan koneksi nyata yang kamu buat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, berikan like, share, dan bagikan ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan detoks media sosial.